Jadi udah lama banget gue nggak bikin konten malam minggu ngulik. Jadi di video kali ini gue mau coba bikin web development environment di macOS gitu. Jadi apa aja sih yang gue install, kita praktekkan bareng-bareng ya. Browser bawaan dari macOS itu adalah Safari. Untuk development, entah kenapa gue nggak gitu nyaman. Jadi kalau gue saat ini untuk bikin website, pertama-tama gue bakal install sebuah browser dulu. Gue biasa pakai Edge. Gue emang udah cukup lama, udah 2 tahunan gue nggak pakai Google Chrome. Jadi browser alternatif gue selain Google Chrome adalah Edge, yang mana mesinnya itu sama seperti Google Chrome. Firefox adalah browser kedua pilihan gue setelah Edge, karena Firefox itu engine-nya kan non Chromium ya, jadi ini bisa jadi opsi kedua ketika gue ngedevelop sebuah website. Kalau menurut gue sih dua browser ini sih masih paling enak gue pakai gitu. Oke, tools kedua yang kita butuhin banget adalah terminal. Nah, ini gue buka ya. Nah, terminal ini kita pakai untuk menjalankan perintah yang hanya bisa dilakukan di sisi command line atau terminal kayak gitu. Kayak misalnya contoh yang paling simpel adalah kayak nge-running aplikasi React, aplikasi Vue misalnya yang based on Node.js, atau mau install package yang base-nya Node.js misalnya. Nanti gue bakal contohin di akhir-akhir. Aplikasi terminal ini bawaan dari macOS sendiri ini udah powerful banget untuk menunjang pekerjaan kita sebagai web developer. Nah, mungkin gue saranin kalian install namanya OmyZSH. Nah, ini gue bisa bilang sih tools yang menarik ketika disandingkan dengan terminal bawaan dari macOS. OmyZSH ini kita bisa custom tampilan dari terminalnya, jadi nggak boring. Kita bisa pakai themes di terminal itu sendiri, misalnya backgroundnya jadi ungu, terus warna tulisannya jadi berwarna. Nah, kalau gue sih saat ini kebutuhan gue hanya itu aja, hanya themesnya, hanya get auto complete-nya. Nah, kebanyakan teman-teman gue pakai iTerm. Ini sih opsional aja sih. Kalau misalnya kalian kurang puas dengan terminal bawaannya dari Mac, kalian bisa pakai iTerm. Ini balik lagi ke preferensi atau kebutuhan dari kalian. Misalnya kalian butuh yang kayak begini, kalian bisa install iTerm. Kalau kalian nggak butuh-butuh banget, terminal bawaan dari macOS sudah cukup enak dipakai untuk web development. Selanjutnya yang bakal gue install adalah DB-Engine. DB-Engine, gue baca DB-Engine ya. DB-Engine ini adalah database server dan Redis server gitu. Jadi kenapa gue pakai ini? Karena DB-Engine ini bisa bekerja atau bisa mengcover Postgres, MySQL, dan Redis, yang mana 3 tools ini tuh gue pakai banget ketika gue ngedevelop sebuah website. Nah, banyak orang yang pakai database servernya itu pakai SAMPP. Ini ya, SAMPP juga jadi satu option sih yang bagus sebenarnya. Cuma kalau kalian install SAMPP, itu yang ada di dalam SAMPP itu hanya Apache, PHP, MySQL. Apache-nya sendiri kan web server, terus PHP buat running PHP-nya, MySQL adalah database servernya. Nah, di SAMPP ini cuma tercover 3 itu aja, kan nggak ada Redis. Terus kalau kalian mau install Postgres juga lumayan, jadi harus terinstall terpisah gitu. Jadi gue juga udah cukup lama nggak pakai SAMPP, udah gue tinggalin udah sekitar beberapa tahun, mungkin 5 tahun mungkin udah gue tinggalin. Di environment Mac ini gue prefer DB-Engine sih untuk database server, juga ada di server. Oke, kalau udah keinstall bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah aplikasinya. Nah, ini MySQL-nya kita bisa kasih nama apa, terus dia running di port mana. Nah, setelah kita install si DB-Engine-nya ini, cara kita ngakses database-nya gimana sih? Nah, gue install namanya TablePlus. Nah, TablePlus adalah sebuah tools untuk memanage database yang kita punya. Kita bisa bikin table, bisa bikin database baru. Nah, itu pakai si TablePlus gitu. Jadi TablePlus dan DB-Engine itu bisa dibilang ya terintegrasi dengan baik. Nah, jadi kalau gua klik nih, misalnya yang ini panah kecil ini,
dia akan buka table plusnya. Di sini kita bisa nih, ini ada ada bentuk tabung nih di atas ini. Nah, kita bisa open database. Nah, kita bisa pilih database yang kita mau. Gitu. Misal gue buka database test misalnya. Nah, di sini gue bisa manage nih. Di dalam database ini gue bisa manage table, gue bisa manage datanya kayak gitu. Kalau kalian mau bikin table baru, tinggal klik tambah panah ini. Nah, tablenya mau apa nih? Alamat misalnya. Nah, kalian tinggal masukin aja ID, terus nama alamatnya, tipe datanya apa, pacar misalnya, dia nol atau enggak, misalnya udah default kayak gini udah. Kalau udah selesai tinggal klik yang ini nih, udah gitu ya. Jadi untuk perdatabasean gue pakai dua tools ini. Jadi selanjutnya gue bakal install text editor. Nah, kebanyakan developer atau teman-teman gue itu mereka pada pakai Visual Studio Code karena enteng juga, terus support banyak bahasa. Kalau udah kita install, tampilannya kayak apa sih VS Code. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tools berikutnya adalah yang gue install adalah Node.js, kayak React.js, kayak Vue itu gue build di atas Node.js, pastilah harus running di atas Node.js. Nah, ini kalian bisa install yang versi 16, ini kalian bisa tinggal download aja. Nah, ketika kalian sudah install, kalian bisa buka terminal yang tadi kalian, habis itu kalian ketik node minv. Kalau misalnya udah terinstall dan kalian ketik node minv terus keluar versionnya, berarti Node.js udah terinstall dengan sempurna. Nah, di Node.js itu ada npm Node Package Manager. Nah, npm itu buat nge-install package-package yang nanti bakal kita pakai di aplikasi React atau Vue kita. Biasanya kalau kita install Node, npm-nya juga bakal otomatis terinstall. Kalau kalian mau lihat versi Node-nya, kalian tinggal ketik aja npm minv, enter. Nah, sekarang ini di 2022 React itu termasuk yang paling tinggi untuk JavaScript framework-nya atau JavaScript library-nya ya untuk membuat sebuah website. Jadi gue bakal langsung contohin aja. Kalian tinggal buka ya namanya create React app. Nah, di sini kalian bisa lihat perintahnya untuk menginstal sebuah aplikasi React. Kalian bisa melakukan perintah ini, npx create React app spasi my app. Nah, kenapa kita butuh terminal, butuh Node.js? Nah, ketika kalian sebagai seorang software developer khususnya React misalnya, kalian bakal butuh ini untuk menjalankan perintah yang tadi, si ini nih, npx. Nah, di sini gue bakal coba kopas, terus gue enter. Oke, kita tunggu aja proses instalasinya, nggak bakal lama. Oke, proses instalasi dari React app-nya udah selesai. Kita coba masuk aja ke dalam project-nya dengan ngetik cd my app. Nah, di dalam itu kalian tinggal jalanin perintah ini, npm start, terus enter. Oke, dia akan otomatis buka localhost 3000. Oke, sampai di step ini kita udah berhasil menginstal Node.js juga React app-nya. Jadi buat kalian lagi belajar Node.js atau React, kurang lebih seperti ini stepnya. Dan ini juga step yang gue pakai ketika gue bekerja membuat website menggunakan teknologi Node atau menggunakan React. Kita coba panggil projectnya tadi yang udah kita install ke VS Code. Nah, caranya nih kita klik aja nih open, terus kita browse nanti foldernya. Nah, ini my app, ini bisa kita open. Source code-nya udah kita buka. Nah, kalau kita mau ngedit, kita tinggal buka aja filenya. Kita bisa edit, misalnya belajar lihat di browser. Nah, dia otomatis dia bakal auto reload si browser ya. Untuk Vue juga sama. Kalau misalnya kalian belajar Vue, cara installnya juga sama. Nah, ini dia. Dan tinggal masukin perintah ini aja nih di terminal. Kita buka lagi terminalnya. Ini kita stop dulu.
Kita coba install ya. Perintahnya npm init view latest. Nah, kita masukin namanya ya, nama app-nya misalnya view app, enter. TypeScript, nggak pakai TypeScript, ini kita enter aja deh biar cepet. Oke, habis itu kita masuk ke view app, kita masukin perintah npm install untuk install dependensinya yang nanti bakal dipakai sama view app-nya. Ini juga nggak lama sih harusnya. Oke, view app-nya udah berhasil kita install. Kita coba running dengan mengetikkan perintah npm run dev. Kita enter aja. Nah, ini udah ada keterangannya, dia udah running di localhost 3000. Kita refresh ya. Nah, ini dia. View app udah berhasil kita install. Jadi kurang lebih gampang kan buat belajar React atau Vue. Kurang lebih seperti ini stepnya untuk menginstal, juga cara menggunakan si npm-nya. Misalnya kalian adalah seorang PHP developer. Nah, biasanya kalau orang baru masuk kuliah itu pasti belajarnya mungkin PHP ya sekarang gitu. Jadi buat kalian mau belajar PHP, nah kalau misalnya kalian punya Mac, gue saranin kalian install namanya brew.sh namanya. Brew atau Homebrew ini adalah package manager yang bisa digunakan oleh macOS. Jadi misalnya kalian mau install PHP, mau install apa gitu, kalian harus pakai Homebrew ini untuk memudahkan kalian menginstal si PHP itu. Nah, untuk PHP itu sendiri jenisnya atau frameworknya tuh macam-macam. Ada Laravel yang paling top mungkin se-Indonesia. Di Indonesia tuh Laravel. Terus ada Cake PHP, ada Y, Symfony, ada Falcon, CodeIgniter yang pertama kali gue pakai. Nah, kalau misalnya kalian bekerja menggunakan framework tersebut nanti atau belajar menggunakan PHP, nah ada baiknya kalian install dulu Homebrew-nya. Kalian tinggal kopas aja perintah ini, terus kalian masukin ke dalam terminal lagi. Nah, kalian tinggal enter. Kalau misalnya kalian udah berhasil menginstal, kalian tinggal ketik aja nih brew. Kalian bakal bisa melihat command line atau perintah yang brew suggest. Nah, ini artinya kalau brew yang tadi udah kita install itu berhasil terinstall dengan baik di sistem kita atau di macOS. Terus kalau mau install PHP-nya gimana? Kalian tinggal ketik aja nih PHP. Nah, di sini kalian tinggal ketik aja nih brew install PHP di terminal kalian. Instalasinya udah selesai, kalian tinggal ketik aja nih PHP min v. Nah, di sini udah ada keterangannya PHP 8013. Balik lagi ke browser, kita coba install namanya Composer. Nah, Composer adalah apa? Composer tuh mirip seperti npm tadi, dia tuh dependency manager untuk PHP. Nah, kalian bisa masuk ke get started. Habis itu kalian baca-baca dulu, misalnya kalau kalian mau baca ininya apa sih ini kayak gitu, terus bisa di install nggak di mana aja gitu. Nah, misalnya kalian tinggal ketik aja ini di terminal kayak gitu. Karena tadi kita udah install PHP, jadinya kita bisa menggunakan perintah ini. Kalau kalian belum install PHP-nya, kalian nggak bakal bisa menginstal si Composer-nya. Jadi stepnya adalah install Homebrew-nya dulu, install PHP-nya, baru install si Composer-nya. Kalau udah terinstall, kalian bisa melakukan perintah ini nih, np composer.var sampai begini. Ini artinya kita bikin Composer-nya itu di sisi root atau di set global. Nah, kalau udah terinstall Composer-nya, kalian bisa ketik Composer, enter. Nah, ini dia. Di terminal kalian bakal muncul seperti ini. Ini menandakan kalau Composer udah berhasil kalian install. Juga ada versionnya, menunjukkan di version 2 kalau punya gua gitu. Nah, kita udah berhasil menginstal semuanya tadi, Homebrew, PHP, Composer. Nah, selanjutnya kita ke PHP-nya sendiri. Kalau kalian bekerja sama Laravel, kalian bisa lihat ke websitenya, terus kalian bisa install Laravel-nya menggunakan command line atau
Composer. Bentar ya, ini dia. Oke, kita masuk ke project dulu, ke macOS env. Nah, perintahnya ini Composer create project Laravel example app. Nah, kita enter aja. Nah, ini berarti proses instalasinya berjalan dengan baik. Kalau kalian belum install yang tadi, jangan harap ini bisa berjalan sih, gitu. Jadi gue harap sih kalian bisa install dulu. Si Laravelnya udah berhasil terinstall, kita masuk aja ke example app. Nanti kalian tinggal ketik php artisan serve. Nah, dia udah running di 127 port 8000. Kita tinggal buka aja. Ini dia, berarti sampai step ini kita berhasil menginstal Laravel yang base-nya adalah PHP. Buat kalian lagi belajar PHP atau belajar Laravel, kurang lebih stepnya seperti ini. Untuk framework lainnya yang tadi gue sebut, kayak CI itu sama aja cara nyesalnya, bisa pakai Composer juga dan pakai terminal gitu. Oke, kurang lebih itu di malam minggu ngulik kita di malam ini. Jadi buat kalian yang lagi belajar menjadi seorang software engineer atau software developer yang khususnya bikin website atau membangun sebuah web, nah kurang lebih step inilah yang gue pakai ketika gue mendevelop sebuah website di environment macOS gitu. Jadi buat kalian yang suka videonya, boleh di like, di share, boleh silahkan kalian komen kalau kalian mau nanya sesuatu, dan makasih buat yang udah mampir ya.